Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat taufik untuk hadir di majelis ini, di mana kita sama-sama terus berikhtiar untuk meningkatkan kualitas interaksi kita dengan Al-Qur'anul Karim. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita di buku Ad-Darsah Al-Fatihah, di mana pada pembahasan sebelumnya kita ada di poin yang ke-9 di antara hal yang cukup penting untuk kita perhatikan sebelum kita menghafal Al-Qur'anul Karim, yaitu kita mengakrabi dulu target halaman atau surat yang hendak kita hafalkan. Jadi tidak langsung kita baca, kita hafalkan. Memang cara seperti itu kelihatan cepat, tapi sebetulnya lebih berat, ya. Maka untuk memudahkan sebelum kita menghafal, maka sebagaimana konsepnya dalam buku ini, agar sehafal Al-Fatihah, Al-Fatihah itu mudah kita hafal karena memang sudah akrab, sudah kita dengar, sering kita baca, kita dengar dari kecil. Maka begitulah kita memperlakukan surat-surat atau halaman-halaman yang lain. Maka kita akrabi dulu, kita baca target yang hendak kita hafalkan berulang-ulang, ya, sekaligus proses ini juga bisa kita lakukan sekaligus untuk mentadabburi ayat yang hendak kita hafalkan. Jadi kita lihat terjemahnya, lalu kita baca kembali sambil mengingat artinya, termasuk kemudian kita mengidentifikasi segala kondisi yang ada, termasuk nanti di mana wakafnya, ibtidaknya, berapa panjangnya, kemudian butuh nafas seberapa panjang dalam satu maqta' wakaf. Dan ini akan memangkas banyak, ya, beban dalam proses menghafal nanti. Sekali lagi, proses ini adalah proses yang cukup penting, yang seringkali banyak diabaikan karena orang berpikir buru-buru, ya, berpikir ingin cepat-cepat langsung menghafal saja. Tapi realitanya seringkali yang seperti itu justru malah lebih lama. Mungkin membaca dulu sebelum dihafal, ini idealnya, standarnya minimal 10 kali dibaca dengan penuh konsentrasi, fokus, karena ini adalah proses merekam, ya, proses untuk mengakrabi apa yang hendak kita hafalkan. Sepertinya seolah, ya, lebih lama, butuh tambahan waktu untuk proses ini. Padahal nanti ketika proses ini dilakukan dengan benar, justru nanti proses menghafalnya itu jauh lebih cepat. Ya, ini berdasarkan pengalaman juga fakta, ya, yang ada pada para penghafal yang pinginnya buru-buru, malah jatuhnya lebih lama. Seringkali kadang ingin menghafal satu halaman saja itu kayak nggak nyambung-nyambung, ya, seperti kayak mentok begitu. Bahkan berjam-jam juga nggak nyangkut-nyangkut. Padahal dengan cara ini, sebagaimana pengalaman, ini satu halaman maksimal cuma setengah jam sebetulnya. Asal fokus, ya, asal fokus. Di samping memang sebagaimana sudah kita bahas pada adab-adab terhadap Al-Quran, bahwasanya ketika kita membaca Al-Quran diantaranya harus memang fokus, khusyuk. Ini bagian dari adab, ya. Tidak boleh nyambi atau kemudian kita selingi dengan aktivitas yang lain. Tapi di sisi lain dalam proses tilawah saja, kalau kemudian banyak sambiannya,
itu juga tilawah Quran menjadi kesannya lebih lama. Jadi membaca Quran itu seringkali itu jadi lama, sebetulnya bukan karena proses membacanya itu lama, ini baru membacanya ya, belum proses menghafalnya. Itu seringkali yang terjadi banyak ini ya. Yang terjadi membaca Al-Quran itu menjadi lebih lama. Yang pertama, sebelum memulai itu pertimbangannya terlalu banyak. Ya, ini banyak terjadi ya. Kadang orang mau baca Quran saja itu pertimbangannya banyak banget, sehingga nggak jadi terus, banyak ditunda. Atau kemudian sudah pegang mushafnya tidak diambil, tapi yang dibuka HP-nya, bukan mushafnya. Mushaf sudah diambil, tapi lihat sebentar lah notifikasi, ternyata udah setengah jam. Padahal untuk tilawah sudah selesai 1 juz. Ya, ini yang terjadi. Jadi itu poin yang awal. Jadi banyak pertimbangan, ya, atau dijeda dengan apa dulu aktivitas yang lain yang tidak terasa, ternyata cukup lama. Yang kedua, tentu ini yang juga sangat tidak bagus, ketika sudah mulai membaca itu banyak sambilannya, entah itu kepotong ngobrol, entah itu kemudian kepotong lihat HP dan sebagainya. Sekali lagi, tentu ini secara adab juga tidak bagus ya. Karena sebagaimana disebutkan dalam kitab At-Tibyan di Adab Hamlatul Quran, di antara adab dalam membaca Al-Quran itu, ketika kita membaca Al-Quran itu tidak boleh dipotong, disambi hingga selesai target yang hendak kita baca pada momen tersebut. Ya, kita mau baca berapa banyak nih? Ya, maka ketika kita sudah mulai, itu adabnya tidak boleh dipotong atau disambi atau di cancel juga nggak boleh ya. Sebagaimana sudah kita bahas di pembahasan tentang waktu yang istimewa untuk Al-Quran. Di antara adab terhadap waktu untuk Al-Quran adalah jadwal dengan Quran itu tidak boleh di cancel. Jadi itu yang bikin lama, ya, bikin lama karena terlalu banyak sambilannya yang banyak. Jadi sekali lagi bukan karena baca Quran itu lama, tapi sambilannya yang banyak. Ya. Bahkan kalau disebutkan dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamlatul Quran oleh Imam Nawawi, ketika kita melewati orang yang sedang membaca Al-Quranul Karim, atau kemudian mungkin pas kita masuk masjid ternyata ada orang yang sedang duduk di dalam dan sedang baca Quran yang datang lebih dahulu, itu kata Imam Nawawi rahimahullah, dalam kondisi tersebut kita yang datang ini tidak dianjurkan untuk mengucapkan salam kepada orang yang sedang membaca Quran tadi. Kenapa? Karena itu dianggap memutus, ya, memutus bacaannya, memutus munajatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi tidak dianjurkan kita mengucapkan salam kepada orang yang sedang membaca Al-Quran. Ya, karena ini jangan memotong. Walaupun tetap dijelaskan ketika kita sedang membaca Al-Quranul Karim, lalu ada orang yang mengucapkan salam kepada kita, tetap kita wajib menjawab. Dari sudut pandang kita yang sedang baca, ya. Dari sudut pandang kita yang sedang baca, itu kalau ada orang mungkin karena nggak ngerti, ya, belum memahami ini, terus ya seperti biasa dia datang mengucapkan salam, ya kita yang sedang baca Quran tetap wajib menjawab. Tetapi dari sudut kita sebagai orang yang datang mendapati orang sedang membaca Al-Quran, jangan diputus. Jangankan ngajak ngobrol atau kepentingan yang lainnya, mengucapkan salam saja tidak dianjurkan. Ya. Jadi mengucapkan salam saja tidak dianjurkan. Dan salam itu bagus, ya. Itu.
Tapi dalam kondisi tertentu tidak dianjurkan. Gitu ya. Salah satunya kondisi ketika kita mendapati orang sedang membaca Al-Quran. Kecuali nanti yang baca Quran itu yang kemudian dia berhenti terus dia yang mengucapkan salam, ya itu hak dia. Tetapi ketika kita yang mendapatinya, kita yang datang, maka tidak dianjurkan mengucapkan salam. Itu contoh tentang adab. Apalagi memutusnya untuk urusan-urusan yang lain, ya ngobrol, atau kita sendiri yang sedang membaca kita putus, ya dengan urusan yang tidak urgen. Itu. Atau juga yang bikin lama itu ternyata kadang Quran sudah dibuka, ya tidak disambi, tidak kemudian buka HP atau sebagainya, tapi dia sendiri kebanyakan jeda bengong misalnya atau ngelamun misalnya. Sudah dibuka tapi nggak segera dibaca, atau sudah dibaca tahu ngelamun sebentar gitu ya. Sebentarnya ternyata setengah jam. Gitu. Ini ya sekali lagi tentu kembali ke poin ini, itu secara adab tentu jelas tidak bagus. Tapi dari sisi menghafal ini memang konteks sedang merekam, mengakrabi yang kita baca, maka harus fokus, tidak boleh teralihkan. Itu sekaligus sebagaimana ini yang saya lakukan, ya, itu memang di proses ini sekaligus berusaha mentadaburi atau memahami ayat yang hendak kita hafalkan, sehingga ketika kita menghafal itu sekaligus kita paham yang kita hafalkan. Jadi proses ini memang ada manfaat ganda, ya. Itu sehingga kemudian, dan ini pun juga ketika kita melakukan hal ini, itu juga akan mendapatkan kemudahan dalam proses menghafalnya nanti, karena sudah kita akrabi, ditambah lagi kita ngerti yang kita baca, tentu ini akan sangat membantu dalam proses menghafal nanti, akan jauh lebih mudah, lebih gampang. Sekali lagi, untuk orang yang mungkin belum memahami, ya, makanya kan butuh arahan yang benar, ya. Itu mungkin bawaannya ingin buru-buru, ya. Jadi dorongannya itu pengen langsung aja lah, ya, langsung aja. Nah, berdasarkan pengalaman baik sebagai pembelajar maupun mengajar, justru yang seperti itu hasilnya lebih lama. Ya, kalaupun kemudian sudah hafal, itu hasilnya biasanya tidak kuat. Ya. Sehingga dia butuh waktu lebih lama lagi untuk menguatkannya. Itu. Jadi ini ya perlu difahami. Sebab ini faktanya yang saya perhatikan begitu. Apalagi karena kemudian dia sudah dikejar deadline waktu harus setoran misalnya, sehingga kemudian udah yang penting setor gitu. Makanya tentu butuh persiapan. Cara ini harus dilakukan dengan persiapan yang baik, sehingga kemudian menghasilkan juga hasil yang lebih maksimal. Baik, ini pembahasan sebelumnya sekaligus juga sedikit menguatkan, dan di antara pokok dalam proses ini, ya termasuk nanti di proses-proses berikutnya, ini poin yang ke-10, adalah harus membaca dengan bacaan yang lambat, ya tidak boleh cepat. Jadi proses tadi membaca secara utuh untuk mengakrabi ini, ya, untuk mengakrabi ini, itu ketentuannya di samping harus fokus, ya, kemudian dengan bacaan yang lambat, tidak boleh cepat. Kita akan bahas secara rinci di pembahasan ini, termasuk nanti juga di pembahasan berikutnya dengan suara lantang. Ya. Baik, ya. Kita awali dari pembahasan terkait secara ketentuan syar'i, ya, dalam membaca Al-Quranul Karim.
Itu memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muzammil ayat yang keempat, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Tartil sendiri di dalam secara bahasa diterjemahkan sebagai membaca dengan perlahan. Kalau secara istilah tajwid yang disebut tartil ini ya membaca dengan tajwid yang benar, dengan memperhatikan segala hukum-hukumnya, wakaf ibtidaknya dan sebagainya. Itu tartil ya, secara istilah. Tapi secara bahasa adalah membaca dengan perlahan. Ini kalau konteks di surat Al-Muzammil ayat keempat ini. Kemudian di sini saya kutip ya, beberapa pandangan terkait makna ayat ini. Yang pertama dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang makna tartil dalam ayat tersebut, beliau menjawab tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Itu membaca huruf dengan tajwid atau dengan benar dan mengetahui wakaf atau tempat-tempat berhenti ya, di mana memang berhenti atau memulai ketika membaca Al-Quranul Karim, wakaf ibtidaknya itu memang merupakan hal yang pokok yang memang sangat dipengaruhi oleh makna atau arti ya. Sehingga ketika berhenti atau memulainya tidak tepat tentu akan menghasilkan makna yang salah atau makna yang berbeda dari yang seharusnya. Kemudian dari Imam Al-Qurtubi juga disebutkan ya, dalam tafsir Al-Qurtubi makna ayat ini warattilil Qur'ana tartila la ta'jal bi qira'atil Qur'ani bal iqra'hu fi mahalin wa bayanin ma'a tadabburil ma'ani. Ini makna tartil ya. Dalam tafsir Imam Al-Qurtubi maknanya jangan terburu-buru dalam membaca Al-Quran, tapi bacalah secara perlahan dan jelas dengan mentadaburi makna-maknanya. Ini makna tartil ya, yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' di Ahkamil Quran atau tafsir Al-Qurtubi ya. Jadi membaca tidak terburu-buru, secara perlahan dan jelas dengan mentadaburi maknanya. Lalu masih dalam tafsir Al-Qurtubi beliau mengutip pernyataan Imam Ad-Dhahhak ya, makna warattilil Qur'ana tartila maknanya adalah iqra'u harfan. Bacalah dengan jelas ya, huruf per huruf ya. Ini jadi jelas huruf per huruf, tidak ada yang huruf yang tertinggal atau hilang, atau kalau dalam istilah tajwid jangankan hilang ya, kurang kadarnya, itu juga termasuk mengurangi kadar tartilnya yang disebut sebagai ikhtilas ya kalau istilah tajwid. Saya contohkan bentuk ikhtilas itu begini ya, saya contohkan ya, jadi nggak usah baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Perhatikan suara saya diulang Rabbil ya. Saya baca kembali Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, disebut ikhtilas. Harusnya lam ini diberikan haknya sifat tawassut atau bainnya dengan baik. Harusnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil, jelas ya. Dengan bacaan yang sebelumnya tadi saya baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Beda ya, di lamnya. Nah, itu ikhtilas. Itu juga mengurangi kadar tartilnya. Contoh lain disebut ikhtilas itu ketika di huruf berharokat, kalau tadi contoh di huruf sukun, itu kadar sifat tawassut istilahnya ya, itu tidak sempurna. Atau dalam huruf berharokat ya, itu secara kaidahnya kecepatan harus sama. Maka ketika kita membaca ada yang lebih cepat ya, tidak sama, maka itu disebut kategori ikhtilas ya. Contohnya begini saya baca
Wa il qala rabbuka lil misalnya ada sedikit lebih cepat begitu ya. Saya baca atau wa il qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa gitu ya. Itu secara tartil jelas dia mengulangi kadar tartilnya ya, karena diantara kaidah apa bacaan itu tartil bertajwid ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Jazari rahimahullah wal lafzu fi nadhirihi kamithlihi ya, bacaan yang lafaz yang semisal harus dibaca semisal, termasuk tingkat kecepatan tidak boleh kemudian apa berubah-ubah. Nanti kita bahas juga tentang tingkat kecepatan di sini. Ya, jadi kita bahas dari sisi ulumul Quran dulu, baru nanti konteks menghafalnya. Ini dari konteks basic ilmu ulumul Qurannya atau ilmu tajwidnya. Jadi itu ya disebut iqra'u harfan, jelas huruf per huruf. Sebagaimana disebutkan juga dalam hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i dan Imam At-Tirmidzi yang diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha annaha na'atat qira'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qira'atan mufassaratan harfan. Bahwasanya Ummu Salamah radhiyallahu anha beliau menjelaskan atau mensifati bacaan Quran Rasulullah SAW itu adalah bacaan yang jelas huruf per huruf. Bacaan yang jelas huruf per huruf. Ini diantara makna tartil ya. Itu. Di samping sisi lain sebelum kita lanjut ke masalah apa kecepatan membaca Al-Quran, kecepatan yang saya sebutkan tadi yang tidak stabil, ya, yang kalau dalam tajwid disebut ikhtilas ya. Ada istilah ikhtilas itu diantaranya contoh yang pertama di huruf sukun yang kemudian tidak terpenuhi salah satu sifatnya, di mana di situ ada sifat tawassut di huruf lam tapi tidak kita berikan dengan baik. Alhamdulillahi rabbil alamin kayak gitu ya. Atau juga kecepatan yang tidak stabil itu juga dari sisi apa efek ketika kita membaca Al-Quran, bacaan yang seperti itu akan menjadikan kita membaca Quran itu lebih capek ya, lebih cepat capek. Jadi bacaan yang tidak stabil itu memang akan diantara efeknya tadi karena tentu tidak tartil. Yang kedua justru lebih capek. Ibarat sama seperti ibarat kendaraan bermotor. Kita naik motor atau mobil, kalau kecepatan nggak stabil karena macet atau karena kita nyetirnya tidak halus ya nggak stabil, itu boros BBM. Itu lebih boros BBM. Nah, dalam membaca Quran juga diantara hal yang menjadikan baca Quran itu cepat capek itu adalah kecepatan yang tidak stabil. Sehingga rasanya kok baca Quran itu berat. Walaupun nanti ada faktor-faktor yang lain juga ya. Ada banyak faktor. Yang tentu di antara faktor penting yang menjadikan baca Quran itu tidak mudah capek ya adalah bacaan yang sempurna. Bacaan yang sempurna itu memang hakikatnya Quran itu ringan. Sehingga ketika dibaca dengan sempurna, dengan baik, hukum-hukumnya justru akan terasa ringan dan tidak cepat capek. Kalau kembali ke sini, ini dari sisi makna tartil dari beberapa penjelasan tafsir ya, surat Al-Muzammil ayat keempat. Adapun tingkat kecepatan baca Al-Quran yang dibenarkan ya, secara kalau tadi kan makna tartil secara bahasa dan dari sisi tafsir ya. Tapi kalau kemudian tingkat kecepatan membaca Al-Quran yang dibenarkan ya, itu ada 3 tingkat kecepatan. Yang kalau dalam buku-buku tajwid itu biasanya disebut maratibul qiraah. Ya.
Maratib ini tingkatan-tingkatan bacaan, maksudnya tingkatan kecepatan. Jadi biasanya kalau di buku-buku tajwid berbahasa Arab itu bahasan maratibul qiraah, ya, tingkatan bacaan. Ada yang bacaan cepat atau al-hadr dengan tetap memperhatikan tajwid tentu, tetap memperhatikan semua hukum-hukumnya, disebut al-hadr. Lalu kemudian tingkat yang kedua ada at-tadwir. At-tadwir itu membaca dengan tingkat kecepatan sedang, tidak cepat juga tidak lambat, jadi sedang. Lalu yang ketiga ada bacaan at-tahqiq. Tahqiq ini adalah membaca dengan kecepatan lambat. Ini tahqiq, ya. Ada juga yang menambahkan tingkat kecepatan disebut kecepatan tartil, ya. Sebetulnya ini memang ada kitab yang membahas seperti itu, yang kemudian disebut tartil ini biasanya dimasukkan antara tadbir dan tahqiq. Tapi yang paling umum yang jadikan sandaran ya tiga ini, ya. Al-hadr, tadbir, dan tahqiq. Karena tiga tingkat kecepatan ini semua masuk kategori tartil. Ya, ini yang perlu dipahami. Sebab kalau dimasukkan kategori namanya kecepatan atau tingkat tartil, nanti boleh jadi difahami yang lain berarti tidak tartil. Itu. Padahal ini beda konteks, ya. Kalau tartil yang dimaksud dalam ayat di surah Al-Muzammil dan ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tartil secara istilah, ya, secara istilah. Sehingga tingkat kecepatan, tiga kecepatan ini masih juga semua dalam kategori tartil. Adapun yang memasukkan kategori sendiri dengan kategori atau tingkat disebut tartil, itu maksudnya adalah tartil secara bahasa, ya. Secara bahasa yang bermakna perlahan, sehingga kemudian tidak berarti kemudian berarti yang hadar, tadwir, tahqiq ini tidak disebut tartil dalam konteks istilah, tapi memang berpotensi menimbulkan pemahaman tersebut. Sehingga umumnya, ya, para ulama kalau di kitab-kitab tajwid ya hanya tiga ini. Ada hadar yang cepat, bukan sangat cepat, ya, cepat dengan tentu dengan standar apa yang dibenarkan. Contohnya bacaan hadar kalau kita simak biasanya murattal kayak yang rekaman Qiyamul Lail, ya, kayak Imam Syekh Sudais, itu disebut bacaan hadar, ya. Bacaan hadar misalnya saya baca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ini disebut hadar, baca cepat tapi masih dalam kadar yang dibenarkan, dengan tetap memperhatikan semua hukum tajwidnya, huruf-hurufnya tetap jelas, ya, gunnah-gunnahnya juga tetap diberikan haknya, matnya juga tetap jelas. Dan yang tidak boleh itu adalah lebih cepat dari hadar, yang secara istilah disebut sebagai hadzan atau hadramah. Disebut hadzan atau hadramah. Jadi yang sangat cepat yang kemudian mengabaikan, sehingga mengabaikan banyak sekali hukum-hukum tajwid atau hak-hak huruf itu terabaikan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dalam bab Fadail Al-Quran, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadzil Qur'ani ka hadzis syi'ri. Rasulullah SAW melarang membaca Al-Quran dengan sangat cepat seperti membaca syair. Ini sekali lagi dari sisi ulumul Qur'annya dulu, ya. Dari ilmu tajwid sekali lagi kita awali tadi dari membahas ayat
firman Allah surah Al-Muzammil ayat yang keempat, warattilil Qur'ana tartila. Secara bahasa memang kalau terjemahan diterjemahkan perlahan-lahan. Namun secara istilah kalau dibahas dalam tafsir, ya, prinsipnya ya tartil itu memenuhi semua hak hurufnya itu dengan baik, membaca dengan jelas huruf per huruf, ya. Itu. Kemudian dari sisi ilmu tajwid ada tingkat kecepatan yang dibenarkan, yaitu hadar, tadwir, dan tahqiq. Yang semua ini masuk kategori tartil yang dimaksud dalam ayat tadi. Masih masuk kategori tartil. Baiklah, adapun yang saya maksud dalam poin ini, ketika proses menghafal, ketika proses tadi mengakrabi halaman atau surat yang tidak dihafalkan atau paragraf yang tidak dihafalkan, itu adalah yang saya maksud adalah kecepatan tartil dan konteks bahasa atau yang disebut tahqiq tadi, bacaan yang lambat, ya, bacaan yang lambat itu kalau dalam proses mengakrabi hafalan yang tidak kita hafalkan, termasuk nanti dalam proses menghafalnya, termasuk nanti proses menyetorkannya, itu semua harus dengan bacaan yang lambat, ya. Jadi termasuk nanti mengulang-ulangnya itu dengan bacaan yang lambat, ya. Walaupun tadi ada tingkatan tadwir, hadar, ya. Ketika seorang membaca dengan hadar, secara hukum tajwid masih dibenarkan. Tetapi ini lebih spesifik ketika proses menghafal nanti ada efeknya. Ketika kita membaca dengan cepat, dan ini banyak terjadi, ini fakta yang saya amati, ya. Banyak tadi karena keinginan ingin cepat-cepat, lalu dia baca dengan bacaan yang hadar, walaupun ini masih dibenarkan secara ilmu tajwid. Tetapi efek secara hafalan itu akan berpengaruh. Apa pengaruhnya ketika kita membaca, ketika proses menghafal itu membacanya dengan cepat atau hadar, apalagi sangat cepat, yang hadzan tadi, yang mana secara tajwid sudah tidak dibenarkan, baik itu proses mengulang-ulang, ya, mengakrabi sebelum dihafalkan, atau termasuk nanti proses menghafalkannya, itu memiliki beberapa kelemahan, ya. Jadi ini fakta real, ya. Memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, kadang sulit memastikan benarnya bacaan. Ketika sudah kita mulai menghafal, ada ragu-ragu, sering muncul keraguan antara tadi ini sin apa shin. Ya, ketika bacaan tahqiq lambat tentu akan lebih yakin, akan banyak keraguan, ya. Gitu. Kemudian efek yang berikutnya, jadi mungkin dan saya yakin yang sudah menghafal dengan seperti ini akan merasakan, ketika sudah hafal, ya, ketika sudah hafal, hafalan tersebut tidak bisa dibaca kecuali dengan bacaan yang cepat juga. Ketika dibaca dengan lebih lambat, biasanya akan mudah kacau atau bahkan ngeblank. Ya, jadi orang yang menghafal dengan cara bacaan yang cepat, ini efeknya nanti hafalan tersebut itu hanya bisa dia tasbihkan dengan bacaan yang cepat juga. Gitu. Ketika disuruh baca lambat, misalnya, dia akan banyak kesulitan. Apalagi pas misalnya dia menghafal dengan bacaan cepat, ya, lalu disetorkan ke guru. Pas di tengah-tengah dikoreksi sama guru, ada yang salah. Saat dikoreksi itu langsung ngeblank semua pasti. Itu efeknya. Nah, jadi sekali lagi itu. Dan ini terjadi banyak sekali yang mengatakan demikian, ya. Ketika dia menghafal perasaan sudah lancar, gitu. Perasaan pas menghafal sendiri itu kok lancar,
disetor ke temannya juga lancar. Kenapa Pak disetor ke guru kok ngeblank? Gitu ya. Atau ada imam nih, ya, dia perasaan udah murojaah lancar nih, jadi imam kok ngeblank. Gitu. Itu biasanya karena efek dia proses menghafalnya dengan bacaan yang cepat. Karena bacaan ini bacaan yang cenderung di luar kesadaran. Jadi sekali lagi ini banyak terjadi, dan itu kemudian orang masih, ini saya lihat ya, banyak penghafal itu yang kenapa aja. Kenapa padahal tadi saya ngapal lancar loh, pada setor kenapa ngeblank gitu ya. Atau tasmik kenapa jadi hilang gitu. Itu saya tegaskan, antum menghafal dengan cara cepat, dengan bacaan cepat, itu kesalahannya. Itu. Jadi karena apa, dari buru-buru, itu efeknya memang. Sehingga hafalan itu cenderung di luar kesadaran. Kalau dipotong di tengah karena dikoreksi, atau karena apa, ada sesuatu hal misalnya, dia akan kesulitan untuk menyambung ayat karena langsung ngeblank. Ya. Jadi itu yang perlu dipahami ya. Jadi ini juga saya sebutkan ya di sini. Sering terjadi seorang yang dikejar waktu setoran atau ujian hafalan, ia menghafal dengan bacaan yang cepat. Kemudian dia perdengarkan ke temannya dengan bacaan yang cepat pula, dan hasilnya sangat lancar. Ya. Namun ketika disetorkan ke guru atau saat dites, tiba-tiba hafalannya tidak bisa keluar sama sekali. Setelah tes, dengan perasaan kecewa kepada diri sendiri, ia mengatakan, kenapa jadi nggak bisa ya? Padahal sebelumnya lancar sekali. Terus dia coba baca lagi dengan cepat, lancar nih. Tuh kan lancar gitu. Jadi sekali lagi kesalahannya karena dia menghafalnya dengan bacaan yang cepat. Itu kelemahannya. Mungkin maunya buru-buru, tapi ternyata hasilnya lebih lambat. Ya. Atau mungkin hasil seolah cepat, tapi ternyata hafalannya hafalan yang lemah. Jadi sekali lagi ini ya yang perlu dipahami, dan ini banyak terjadi ya. Jadi yang kadang juga sang guru juga tidak mengarahkan tentang hal ini, dan kemudian kalau saya terus terang, kalau ada yang seperti itu langsung saya cut. Lihat kalau saya membimbing ya, dan saya amati ketika proses menghafalnya dengan bacaan cepat, saya cut, terlambat bacaannya. Gitu. Karena hafalan itu nanti hafalan tidak berfaedah. Nanti kalau sudah hafalan, ini hafalan yang apa, lemah. Nanti itu tidak bisa dibuat jadi imam, ya. Tidak bisa ditasmikkan, gitu. Mungkin dia baru lancar ketika dibaca sendiri juga dengan cara bacaan yang cepat, gitu. Jadi kalau saya yang mengarahkan, biasanya harus cut. Termasuk ketika setoran, standarnya harus lambat. Saya akan potong kalau dia baca cepat. Kalau ternyata ngeblank, dia berarti harus menghafal ulang dengan bacaan yang lambat. Itu. Jadi misalnya begitu saya angkat, baca dengan lambat, masih cepat juga, stop. Itu. Nah, berarti antum caranya salah. Ketika bacaan itu tidak bisa disetorkan dengan kecepatan lambat, inilah efek ketika proses menghafalnya itu dengan bacaan yang cepat. Gitu ya. Jadi ini tentu perlu disadari, ketika memang niat kita benar karena Allah Subhanahu wa taala, memang untuk meraih kemuliaannya, fadilahnya, tentu tidak sekedar ngejar cepat-cepat ya. Sebagaimana kita bahas di sebelumnya, bukan seberapa cepat, tapi seberapa sabar kita menempuh prosesnya. Nah sebaliknya, efeknya nanti kalau kita membaca dengan lambat, dengan tahqiq. Jadi poin
Yang saya tegaskan di sini, poinnya baik mulai membaca berulang-ulang untuk mengakrabi sebelum dihafal, termasuk nanti proses menghafalnya, termasuk kemudian menyetorkannya, itu dengan bacaan yang tahqiq, yang lambat, itu nanti efeknya tentu akan jauh lebih kuat, ya, karena bacaan ini akan lebih berkesan di pikiran, bacaan dengan penuh kesadaran. Kita juga bisa memastikan huruf per hurufnya dengan jelas, tidak ada yang ragu-ragu antara huruf-huruf yang mirip, ya, antara shin dan sin, ha dan kho, ya, dan sebagainya. Kemudian hafalan juga akan bisa diperdengarkan dengan cara yang lambat, ya. Sebenarnya mau azan dulu atau lanjut? Mana azan dulu? Baik, kita break sedikit untuk azan dulu. Nanti setelah azan kita lanjutkan kembali. Baik, kita lanjutkan kembali. Jadi kemudian manfaat ketika kita proses menghafal, termasuk pra menghafalnya, yang untuk mengakrabi yang hendak kita hafal dengan bacaan yang lambat, itu nanti efeknya, ya, beberapa manfaatnya, yang jelas hafalan akan lebih kuat, lebih kokoh. Kemudian juga nanti ketika proses murajaah, ya, proses murajaah itu bisa kita baca dengan lambat, bisa juga dengan bacaan yang lebih cepat seperti tadwir atau hadar. Jadi nanti memang bisa kita baca dengan bacaan hadar itu saat murajaah, ya. Tetapi dalam proses menghafal, baik pra menghafalnya, proses menyetorkannya, itu semua harus dengan tingkat kecepatan tahqiq atau lambat. Baru nanti ketika sudah kuat, maka kita bisa murajaah dengan bacaan hadar, boleh. Dan itu pun tidak mempengaruhi kekuatan hafalan, yang sewaktu-waktu kita baca lambat juga bisa, kita baca dengan cepat juga bisa. Tetapi kalau bacaan yang ketika proses menghafalnya itu dibaca dengan cepat, itu biasanya dia hanya bisa dibaca dengan kecepatan yang cepat, ya, yang hadar tadi. Sedikit melambat saja itu akan banyak keraguan, bahkan ngeblank. Termasuk ketika diminta untuk melanjutkan ayat, ya, potongan, dipotong dari mana saja. Itu kalau kita menghafalnya dengan bacaan yang cepat, itu biasanya akan banyak mengalami kesulitan. Tetapi ketika bacaan lambat, proses menghafalnya dengan bacaan yang lambat, maka insya Allah akan lebih mudah. Ketika diminta untuk melanjutkan ayat, dipotong dari mana saja untuk melanjutkan, itu juga akan lebih mudah. Jadi itu efeknya, ya. Nah, nanti baru ketika sudah bacaan itu sudah disetorkan, sudah kemudian sudah kuat, kita murajaahnya boleh lebih cepat. Dengan bacaan cepat itu nanti, ya, ketika murajaah dan hafalan itu sudah bagus. Tetapi dalam proses menambah hafalan, menghafalnya, termasuk menyetorkannya, itu sekali lagi ini menurut saya mutlak, berdasarkan pengalaman saya, ini harus diperhatikan, yaitu dengan bacaan yang lambat. Nah, jadi sekali lagi ini berdasarkan fakta, ya, dan ini banyak juga yang tidak menyadari atau kadang juga nggak diarahkan, ya, nggak diarahkan, sehingga kemudian diserahkan masing-masing dengan bacaan yang cepat, hasilnya ini hafalan banyak bermasalah. Dan di bahasan ini saya kasih penutup, ya. Tadi sebagaimana sudah sempat saya singgung, ya. Bagi orang yang memiliki sifat terburu-buru atau sekedar ingin mengejar target setoran, ya, cara ini mungkin dirasa berat bagi dia, akan menganggap ini berat, kelamaan.
Oleh karena itu untuk melakukan proses ini sesungguhnya yang dibutuhkan hanyalah kesabaran dan terus menguatkan orientasinya semata hanya untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar pengen yang penting store gitu ya. Jadi masalahnya ini sekarang banyak terjadi di berbagai sekolah. Ini yang sekarang tren memang sisi positif syiar menghafal Quran itu sekarang sangat bagus. Setiap lembaga pendidikan, sekolah, pesantren berlomba untuk kemudian menawarkan program tahfidz dengan target masing-masing. Ini saya lihat sisi positifnya ya. Sisi positif yang bagusnya, sisi syiar. Karena sekarang bahwa program tahfidz ini menjadi daya tarik tersendiri orang untuk kemudian memilih suatu lembaga atau sekolah atau pesantren. Tapi di sisi negatifnya ini yang banyak terjadi, tentu tidak semua ya. Tapi saya lihat kebanyakan yang terjadi program tahfidz yang ada itu hanyalah sekedar mengejar target setoran. Tidak memperhatikan hafalan ini kuat atau tidak, terjaga atau tidak, bunyi atau tidak, itu urusan belakangan. Yang penting stay setor. Gitu. Kemudian sisi lain, sisi negatifnya lagi, betul yang ditawarkan ini program tahfidz yang dengan target yang bagus, ya jadi daya tarik sendiri, tetapi banyak lembaga itu tidak punya konsep bagaimana untuk mencapai target itu dengan baik. Ya, nggak punya konsep. Hanya kemudian targetnya sekian lalu diserahkan ke gurunya gimana caranya supaya pokoknya bisa dilaporkan mencapai target. Udah. Tapi lembaga ini nggak punya konsep. Hanya ngasih target doang. Akhirnya yang jadi tumpuan ya, atau kemudian ketimpa beban itu ya di pelaksana lapangannya, yaitu guru tahfidnya, di mana guru tahfidz ini dituntut untuk melaporkan capaian target dengan waktu yang tidak sesuai. Ini yang sudah kita bahas di sebelumnya ya, masalah target. Akhirnya ya udah, yang penting setor gitu ya. Pernah kita bahas di pembahasan target ya. Banyak sekali yang kemudian hanya ngejar target setoran karena tuntutan lembaga, di mana manajemen lembaga ya, pengelola ini dia memasang target tanpa dia memahami realistis atau tidak dengan seluruh program yang berjalan di lembaga atau pesantren tersebut. Dengan kemudian beban pelajaran yang lain yang padat, yang berat, tapi dituntut dengan target tahfidz yang tinggi, ini akhirnya tidak realistis. Sehingga yang terjadi yaitu salah satu efeknya yang penting cepat, yang penting setor itu ya. Itu yang terjadi. Sekali lagi ini tentu tidak semua, tapi saya perhatikan ini mayoritas. Sisi positif syiar bagus, banyak menawarkan dan rata-rata sekarang kayaknya nggak afdol ya, nggak lengkap kalau lembaga sekolah Islam pesantren itu nggak punya program tahfidz walaupun cuma sejuz 2 juz. Kayaknya nggak afdol ya. Tetapi sisi negatifnya tadi ya, kebanyakan hanya setor. Atau sisi negatif lain tidak punya konsep yang jelas cara bagaimana memenuhi target itu, sekecil apapun targetnya. Apalagi targetnya tinggi, ternyata hanya buat marketing atau branding saja. Tapi realisasinya tidak diberikan porsi yang pas, yang sesuai untuk mencapai target tersebut. Baik, ini sedikit tambahan materi kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada poin berikutnya ke-11 tentang bersuara lantang, baik dari sisi syar'i, sisi ilmu tajwid maupun sisi efek menghafal. Selalu 3 poin itu kita bahas ya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.